kesel gitu. Betul, kesel banget gitu. Dia hanya mempertontonkan, dan saya akan laporkan dia polisi nih, bahwa apa yang dilakukan dengan cara menurut saya ini seolah-olah Badi, Makassar, Bugis. Emang dia mau kita di sini? Hei, Kenzo, kamu mau orang? Gayamu itu loh, setengah saya. Kau minta maaf lah. Gak usah ketemu saya, minta maaf aja. Ya 3 hari lah. Dia nggak klarifikasi, cabut omongannya. Dia tanya, apa maksud hajar? Hajar itu LSM saya, hukum jamin rakyat. Kalian tahu kan, kalau kita teriak apa? Hajar, pukul kan? Pembela kaum lemah. Apa mau tonton? Kalau saya ada bermasalah dengan dia, pasti jaga-jaga kita. Tapi dia merasa nggak ada masalah, tapi bukan cerita. Saya anggap dia lagi main-main nih, main-main aja gitu. Bukan gara-gara takut sama dia, nggak pernah bicara, nggak pernah ngomong sama dia kok. Tapi memang kalimat katanya sombong banget gitu. Sampai orang tua saya aja saya keberatan. Belum pernah ada di Jakarta ini orang berani datang ke rumah saya. Kemudian ya kalau dia memamerkan dia sopan, dia baik, ya oke lah, kita hormat. Tapi setelah saya sadari kayak saya dihipnotis. Ada apa? Oh, lu ngamuk di rumah gue. Lu bilang kau ini gini. Orang datang ke rumah saya, tiba-tiba ngomong gini. Katanya kau mau pukul saya, silakan pukul saya. Saya tidak akan membalas. Saya nggak lapor polisi. Baru ada 1 orang di dunia ini datang ngomong kita di rumah gitu. Terus kita pukul. Nggak mungkin dong. Etika ini menyangkut etika. Jadi saya melihat, ya kalau kesimpulan judul malam itu adalah pertemuan bukan orang yang berotak, hanya orang yang berotot. Nah ini saya ini terganggu banget. Ngurus apa namanya? Ngurus lagi berjuang pembela kaum lemah. Kok jadi orang yang kita harus ucapin terima kasih jadi membuat atraksi dengan saya gitu. Jadi saya minta teman-teman paham lah. Ya. Saya tersinggung banget. Densu tidak minta maaf dan tidak klarifikasi ke umum. Aku laporin. Saya selaku ketua tim PH-nya Tenopi sampai hari ini, siang tadi kita sudah mengadakan musyawarah untuk seluruh PH. Insya Allah secepatnya kita akan melaporkan balik PH ataupun Agus sendiri, seperti itu. Besok kita lihat saja apakah Tenopi ikut atau tidak. Besok kita lihat saja apakah cukup wakil dari kuasa hukumnya atau Tenopi ikut. Tunggu kabar berikutnya saja. Seperti itu. Kita siap maju, kita siap tempur, dan PH siap mendampingi Tenopi karena kami yakin klien kami tidak bersalah. Seperti itu. Untuk seluruh PH yang sebelah, harusnya jangan seperti itu, sesuai dengan surat kuasa isinya tentang apa, tentang donasi saja, jangan melebar kemana-mana sehingga nanti akan bias dan bikin gaduh suasana. Seperti itu. Kemarin saya lihat, saya mendengar ya dari kuasanya mengatakan tentang donasi, tapi ini melebar kemana-mana ke satu masalah Tenopi menggunakan masalah roda 4 dan lain-lain. Saya rasa di situ ada kode etik dan ada pencemaran nama baik. Menurut saya Tenopi diserang secara personal dan itu ada bahan dari kami. Kita akan balas suratnya juga. Intinya gini, ini orang mau berobat, jangan lagi pakai surat, ayo gunakan uang. Uang di tangan kamu. Uangnya Agus kembalikan aja, ya. Sudah disiapkan 2 kamar di rumahnya Wawa untuk Gary dan Nopi, untuk di sana standby mengurusi uang keluar, ya. Jadi ini hal yang mudah dibuat sulit, yang hanya menjadi tweet kicauan di media sosial bahwa mereka ini adalah orang yang baik gitu. Kita yang nggak baik, padahal kita yang bawa. Hari Senin nanti di Rumah Sakit Jakarta Eye Center jam 18 pengobatan di Menteng. Agus ke sana. Kalau memang besoknya harus operasi. Nah, jadi masalah keuangan nggak ada masalah. Yang penting ada ruangan, walaupun nggak ada keuangan. Ada teman yang mengatasinya.
bukti daripada ada Farhad ambil secara tunai itu 30, itu pernyataan dari Ibu Kamini. Nah, saya kaitkan dengan pernyataan Ibu Elsa, ini saya yakin ada hubungannya nih. Dan setelah itu saya semakin yakin Farhad memang ngambil ya baik tunai maupun kerjasama dengan Elsa Syarif dan Vidi Galensosari. Memang cukup besar dan saya nggak bisa menyebutkan angka realnya, tapi yang jelas untuk di grup saya sendiri ya itu kalau bilang 10-an miliar mungkin ya, mungkin cukup lah untuk grup-grup utamanya orang-orang yang susah ini. Hubungannya Farhad Abbas, pertama kami sudah berulang kali nih ke Elsa Syarif. Elsa Syarif mengatakan bahwa Farhad Abbas itu yang nakal. Farhad Abbas yang membawa duitnya katanya. Nah, itu pernyataan Elsa Syarif tuh. Kronologinya sebenarnya yang saya tahu di awal itu memang Elsa Syarif sebagai lawyer dari perusahaan yang kami titip dana ya. Dana ini adalah titip untuk pembelian slot iklan. Nah, cuman berhubung karena iklannya nggak tayang, ya, karena tiba-tiba dadakan digrebek oleh Polda Jawa Timur. Nah, diproses hukum, lalu kemudian Elsa Syarif lah sebagai lawyernya. Kita nggak tahu timnya siapa-siapa aja, ternyata termasuk Farhad juga timnya, dan yang kami tahu waktu itu ada Vidi Galensosari juga, adik dari Elsa Syarif sendiri. Kemudian karena proses hukum tentu semua aset perusahaan itu disita ya untuk proses hukum. Sementara dalam penyitaan gitu, menurut direktur dan istrinya Ibu Kamini itu Farhad bersama dengan Elsa Syarif dan Vidi Galensosari datang ke rumahnya, kediamannya ya. Membahasakan bahwa kami lawyernya Pak Sanjay, kami lawyernya. Oleh karena itu daripada dananya nanti disita semua, mending titip ke kami sebagai lawyernya supaya dana ini aman. Mau perusahaan nantinya bebas atau mau terbukti kesalahannya ya tetap aja ini sebagai dana titipan. Mungkin dari dana titipan ini juga nanti ada sebagai fee lawyernya.